Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Kali ini Lea mau ngomongin perdana upacara di Nusantara. Besok kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Itu adalah tema HUT ke-79 RI kali ini. Upacara bendera akan berlangsung untuk kali pertamanya di Ibu Kota Nusantara. Pengibaran bendera merah putih di IKN akan diikuti secara hibrida dari Istana Merdeka Jakarta. Jadi ada dua lokasi perayaan HUT RI kali ini. Upacara 17 Agustus pertama di IKN bakal dipimpin Presiden Jokowi dengan didampingi Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didampingi Wapres terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah bakal mengundang masing-masing lebih dari 1.000-an tamu untuk mengikuti upacara 17-an di IKN dan Jakarta. Anggaran besar pun digelontorkan. Nggak nanggung-nanggung, angkanya mencapai 87 miliar rupiah. Tahun ini kami menyiapkan anggaran 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu 53 miliar. Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Itu terutama yang rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya, kemudian penyiapan sarana fisiknya itu yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana. Jamuan juga cukup besar dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena memang lokasinya belum tersedia cukup sarana prasarana untuk jamuan ini. Itu tadi konfirmasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kemenq Isa Rahmatarwata. Sejumlah legislator DPR mengkritik sikap pemerintah yang terkesan menghambur-hamburkan uang demi kepentingan perayaan HUT ke-79 RI mendatang. Mereka mendorong anggaran digunakan lebih baik demi kepentingan masyarakat daripada menyewa mobil atau kamar mewah. Bicara soal kepentingan rakyat, pekan ini pemberitaan soal PHK di mana-mana bisa kita jumpai di berbagai media massa. Pengangguran dan kemiskinan mengintai. Belum lagi perekonomian yang lemah bakal membuat daya beli masyarakat lemas. Nah, lebih lanjut soal ini kita mau ngobrolin bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Memang saya tidak tahu magnet Ibu Kota Negara Nusantara ini begitu sangat besarnya. Sehingga setiap saya ketemu dengan siapapun, Pak, saya minta undangannya dong, Pak. Undangan apa? Upacara HUT kemerdekaan yang ke-79 di Nusantara. Ketemu lagi, itu lagi, ketemu lagi, itu lagi yang diminta. Padahal saya kan nggak pernah membawa undangan. Yang mengatur itu semuanya dari Kementerian Sekretariat Negara. Yang itu selalu dihitung detail, nginepnya di mana, makan akomodasi seperti apa, dari Balikpapan ke sini naik apa, semuanya dihitung. Jangan sampai ada yang tertinggal kalkulasinya sehingga nanti menyebabkan keriuhan di lapang. Itu suara Presiden Joko Widodo yang menganggap magnet Ibu Kota Negara Nusantara besar sampai-sampai diminta undangan upacara peringatan kemerdekaan di IKN oleh siapapun yang bertemu dengannya.
Namun peserta upacara peringatan HUT ke-79 RI di KN harus berdasarkan undangan dari Kementerian Sekretariat Negara. Wahyu, jelang upacara kita dengar juga ya ada kontroversi yang menyangkut seragam pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka saat pengukuhan kemarin. Dimulai dari pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia PPI yang menyayangkan ada 18 calon Paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin nih Wahyu. Ketua Umum PPI, Gousta Feriza meminta BPIP nih memberikan klarifikasi selaku pengelola dan penanggung jawab gitu ya program Paskibraka. Kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi? Nah, melihat ini gimana nih Wahyu? Oke, lihat memang itu jadi sorotan ya. Kalau tahun kemarin dan tahun sebelumnya kan kita melihat memang Paskibraka Putri itu ada yang beberapa yang menggunakan jilbab ya. Tapi waktu pengukuhan yang tadi kamu sebutkan, itu ada 18 ya Paskibraka yang diduga memang melepas jilbabnya. Jadi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, yang memang mewadahi lah ya, bertugas memang menyiapkan ini, sudah memberikan klarifikasi lah ya. Jadi Kepala BPIP, Yudian Wahyudi itu mengklaim lembaganya tidak memaksa para Paskibraka Putri ini untuk melepas jilbab. Ya, jadi dalam keterangan pers yang juga diterima KBR, dia mengakui memang sejak awal ada aturan yang memang harus disetujui oleh para Paskibraka, meskipun tidak diungkap secara jelas ya aturan itu apa. Dan dalam beberapa pernyataan itu dia mengatakan melepas jilbab itu sebagai simbol keseragaman. Dia menyebutnya dengan istilah uniform. Jadi uniform itu seragam, jadi mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika kalau katanya seperti itu. Nah, ini juga jadi sorotan ya, banyak bagian pihak mulai dari anggota DPR hingga Majelis Ulama Indonesia menyayangkan kebijakan seperti itu, hingga akhirnya Istana merespon nih. Yang saya dengar memang pelepasan jilbab itu sudah diselesaikan dan Paskibraka Putri yang memang kesehariannya memakai jilbab akan dibolehkan memakai jilbab saat nanti upacara. Saat bertugas ya di HUT RI itu. Iya, saat bertugas di HUT RI di Nusantara itu. Wahyu, kalau dalam gambaran aturan seragamnya itu seperti apa sih? Ya, tadi saya sebutkan ya, sudah menyetujui aturan itu. Kalau dari beberapa yang saya cari tahu memang dalam gambar aturan itu ada seragam, atribut, dan penampilan Paskibraka. Itu hanya ada 2 sosok nih ya. Yakni Paskibraka pria dan perempuan. Nah, dalam gambar Paskibraka perempuan itu sosoknya berambut dengan panjang 1 cm di atas kerah baju bagian belakang. Jadi nggak ada nih contoh seragam Paskibraka Putri yang berhijab. Nah, namun Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim lembaganya menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab. Dan setelah jadi polemik panjang nih ya, banyak kritik juga, akhirnya dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas pemberitaan yang berkembang dan mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat. Nah Wahyu, tapi kalau misalnya kita menelusuri gitu ya rekam jejak pengukuhan Paskibraka gitu, di tahun-tahun sebelumnya itu mungkin ada nggak sih Paskibraka yang menggunakan hijab gitu? Kalau menelusuri ya rekaman pengukuhan Paskibraka di tahun 2021 misalnya, sang pengibar bendera merah putih itu Febriti Nur Sabita itu mengenakan hijab lah ya kala itu. Jadi pada tahun-tahun berikutnya juga ada nih beberapa petugas Paskibraka Putri yang memakai jilbab. Nah, tadi yang saya tegaskan juga ya, Istana melalui Kepala Sekretariat Presiden Kasat Pres Heru Budi Hartono memastikan nih Paskibraka Putri yang beragama Islam akan tetap memakai jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di Nusantara nanti. Nah Wahyu, kemudian nih yang menarik di HUT RI kali ini adalah kado yang dipersembahkan para atlet perwakilan Indonesia di Olimpiade Paris 2024 kemarin. Wahyu pasti ngikutin kan ya? Nah, Presiden Joko Widodo nih mengatakan medali ini jadi kado berharga di HUT RI ke-79 tahun ini. 2 medali emas dan 1 medali perunggu menjadi kebanggaan Indonesia yang patut diapresiasi. Para atlet kemudian diganjar bonus yang patut mereka dapatkan atas hasil kerja keras mereka nih Wahyu. Betul sekali ya. Jadi atlet peraih emas 2 ya, masing-masing diberikan bonus 6 miliar rupiah. Dan yang meraih perunggu 1,65 miliar rupiah. Jadi Kamis kemarin bonus itu secara resmi sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dan sebelum diserahkan tuh bonusnya, ini para atlet itu lah ya, diarak istilahnya, diarak ya, keliling dari kantor
Kemenpora menuju Istana Negara. Oke, di keliling jalan arteri di Jakarta gitu ya. Nah, dari Istana Presiden di Jakarta, kita ke istana yang satu laginya nih Wahyu, yaitu di IKN nih, yang menggelar peringatan upacara bendera yang dinilai mewah nih Wahyu. Kemensetnek katanya nih sampai menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda 4 atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very important person atau VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN nih Wahyu. Nah, harga sewa mobilnya pun melonjak sekitar 100%-an nih Wahyu dari harga pasaran. Selain sewa mobil, tarif hotel untuk keperluan undangan yang menghadiri upacara HUT kemerdekaan RI di IKN 17 Agustus 2024 juga relatif menjadi lebih mahal nih. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan penggunaan dana APBN bagi kebutuhan perayaan Hari Nasional di Indonesia tidak ada yang mahal selama dana yang tersedia tidak digunakan sembarangan dan bisa dikontrol dengan baik nih katanya. Tapi sejumlah legislator DPR nih mengkritik sikap pemerintah yang katanya tuh menghambur-hamburkan uang demi kepentingan perayaan HUT ke-79 RI mendatang. Mereka mendorong anggaran ini lebih baik untuk kepentingan rakyat daripada menyewa mobil atau kamar mewah. Tapi ini kan jadi upacara perdana nih Wahyu di IKN. Wajar nggak sih kalau ya peringatannya tuh mewah meriah gitu? Oke, itu jawabannya bisa masing-masing beda ya Le ya, kalau dinilai wajar atau enggak ya. Jadi memang peringatan ini kan yang pertama di IKN kalau kata kamu tadi melonjak sampai 80 sekitar miliar rupiah ya. Memang nggak lepas dari kritik Le. Anggapan mewah karena anggaran besar juga nggak terhindarkan ya. Tapi ada juga nih yang menganggap wajar karena double juga tempatnya di Jakarta dan di Nusantara. Nah, menurut manajer riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Badiul Hadi, dia itu mewanti-wanti nih agar kemeriahan yang disajikan nih tidak mencederai rasa keadilan masyarakat ya. Jadi kalau kata dia, boleh meriah asal jangan sampai kemewahan yang dirasakan segelintir orang dirasa nggak adil bagi masyarakat lainnya yang sedang terhimpit masalah ekonomi. Bahwa kemeriahan itu tentu boleh, tetapi harus mempertimbangkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Apakah itu tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, misalnya kayak gitu. Jangan sampai kemudian kemewahan, euforia peringatan 17 Agustus yang dirayakan oleh istana itu yang dinikmati hanya beberapa bintir orang secara langsung, ya, menciderai rasa keadilan masyarakat yang menghadapi kondisi perekonomian yang tidak tetap. Ini tidak relevan ketika kemudian kondisi masyarakat kita ini sedang tidak baik-baik saja. Terutama misalnya dalam waktu 2 pekan terakhir ini kan masyarakat dihadapkan pada misalnya kenaikan harga pangan, harga cabai naik dan yang lain-lain itu. Nah itu tentu kan menjadi problem tersendiri. Belum lagi perekonomian global yang belum menentu misalnya yang berdampak pada nilai tukar rupiah. Dan itu sangat signifikan berdampak terhadap inflasi kita misalnya kayak gitu. Lalu bagaimana nih Wahyu kita bisa memastikan bahwa anggaran negara ini dimanfaatkan sebagaimana mestinya? Ya tentu ya, ada juga caranya untuk mengawasi ya Lea ya. Nggak hanya tinggal diam doang ya menonton dari jauh gitu ya. Kan yang dipakai untuk perayaan itu kan duit rakyat juga ya, dari pajak dan segala macam. Semestinya masyarakat juga mengawasi, memberikan kritik masukan terkait pengelolaan anggaran dan program-program mana yang memang butuh untuk diperhatikan. Setidaknya itu nih yang jadi rekomendasi Badiul Hadi dari Fitra. Kuncinya kan pertama kita harus bersama-sama ya mengawasi proses pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Di satu sisi pemerintah memang harus fokus dengan program kegiatan yang menyasar langsung kepada upaya perbaikan perekonomian masyarakat. Kalau tidak ya situasinya akan tetap kayak begini terus. Proses perencanaan, proses penganggaran itu berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus terbuka kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawasi, melakukan proses kontrol terhadap kebijakan yang sudah diambil, terutama program-program ya yang sudah disusun oleh pemerintah itu betul-betul efektif dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Kita telusuri anggaran untuk peringatan hari ulang tahun upacara di IKN maupun di Jakarta itu misalnya untuk tahun peringatan 17 Agustus tahun 2024 ini pasti itu mencapai puluhan miliar. Ya. Itu kalau kemudian kita konversi ke problem masyarakat, itu bisa membantu meringankan beban masyarakat.
Nah, memangnya dana yang dikeluarkan itu bisa buat program apa aja ya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas usai jeda. Tolong! Ada apa, MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, perdana upacara di Nusantara. Kita masih bersama News Editor KBR, Wahyu Setiawan. Wahyu, pihak istana menilai anggaran peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu wajar dan bukannya melanggar dan bukannya penyelenggaraan upacara itu juga akan memberikan manfaat ekonomi nih, Wahyu. Langsung dan tak langsung, menurut kamu gimana nih? Oke, dampak ekonomi yang kamu tanyakan ya. Yes. Kalau buat jawab soal itu, KBR sudah sempat menanyakan ke ekonomi ya, apakah memang mengeluarkan uang miliaran rupiah, 87 miliar ya, itu masih cukup oke dengan situasi ekonomi saat ini. Nah, ini ada jawaban dari Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Esther Sri Astuti. Tidak wajar kalau pihak istana kan yang mengeluarkan anggaran, dan itu buat kami ekonom itu pemborosan uang negara gitu. Jadi tidak wajar gitu. Nah, mendingan dengan duit segitu ya yang hanya untuk 1-3 hari stay di IKN itu bisa dialokasikan untuk misalnya pembangunan fasilitas sarana-prasarana pendidikan gitu. Entah itu kualitas guru, sekolah di daerah-daerah tersebut. Itu lebih bermanfaat ya. Atau memberikan beasiswa ke sekolah-sekolah. Banyak orang kena putus sekolah gitu. Tenaga kerja yang lulus SMP ini 50% lebih, ditambah SMK SMA 88% lebih. Jadi hanya 12% tenaga kerja yang punya pendidikan tingkat tinggi gitu. Jadi tidak wajar untuk cuma 1-3 hari keluar ratusan miliar, sementara untuk biaya pendidikan misalnya yang dampaknya jangka panjang itu alokasinya cuma 2-3% dari PDB gitu. Itu sangat tidak wajar gitu sih Mbak. Hanya pemilik hotel yang bisa ini menerima manfaat, hanya pemilik mobil rental yang bisa menerima manfaat, dan itu 1-3 hari aja mereka dapat gitu kan. Nah kemudian long term dampaknya apakah ada? Tidak ada gitu loh. Tapi Wahyu, pengeluaran yang katanya wajar itu sepadan gak sih barangkali gitu ya, bisa meyakinkan dan membuat investor itu terkesan gitu? Kalau menurut Esther dari Indef, promosi buat narik investasi itu bisa kok dengan cara yang lebih efisien secara anggaran ya. Ya misalnya pakai teknologi gitu. Nggak worth it. Kalau cuma untuk menarik investasi, investor itu bikin website ya, dan beberapa kunjungan kenegaraan misalnya ya, relasi dengan kedutaan-kedutaan besar gitu, itu dipererat, itu sudah bisa gitu. Sekarang zaman teknologi sudah canggih dengan digital gitu ya, tidak hanya dengan orang datang gitu. Itu pemborosan uang negara di saat rasio pajak itu trennya menurun terus, utangnya meningkat terus gitu. Ya intinya adalah pemerintah ini di masa sulit ya, di mana saya katakan sulit kondisi ekonomi karena tren pajak turun, kemudian utang meningkat gitu. Nah sementara kebijakan yang dikeluarkan sifatnya kontraksi, baik itu fiskal maupun moneter. Jadi itu tidak bisa gitu loh dilakukan pada saat ya menghambur-hamburkan uang pada saat kondisi sulit. Itu kan namanya pemborosan, inefisiensi anggaran negara gitu.
Lantas, ada rekomendasi nggak sih Wahyu apa yang mestinya lebih urgent untuk dilakukan saat ini ketimbang menghambur-hamburkan uang di HUT RI gitu? Oke, lebih urgent ya. Ada langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Esther yang bisa sebetulnya dilakukan oleh pemerintah memperingati perayaan kemerdekaan RI sekaligus memerdekakan rakyat dari himpitan ekonomi ketimbang ya sekedar seremonial besar seperti itulah. Yang urgent dilakukan oleh pemerintah adalah stabilisasi harga pangan. Sekarang harga beras itu meningkat dari yang biasanya 5 kilo 58.000, sekarang 5 kilo 85.000 gitu ya. Itu dulu deh. Nah, artinya apa? Kecukupan atau stok pangan itu harus dilakukan. Nah, untuk bisa memperoleh kecukupan stok pangan, maka yang harus dilakukan adalah peningkatan ya, perbaikan kualitas infrastruktur ya dari sektor hulu sampai ke hilir gitu ya. Setelah itu ya irigasinya, pupuknya ada dan berbagai bahan input ada ya, pestisida ada. Terus petani itu diberikan bimbingan oleh PPL gitu yang layak. Seperti halnya yang terjadi di Vietnam gitu. Vietnam yang dulu kita tolong di Pulau Galang, mengungsi di Pulau Galang ya, sekarang sudah meninggalkan kita gitu. Jadi itu yang membuat kita itu sedih. Kemerdekaan sebenarnya adalah kemerdekaan yang memang merdeka gitu. Jadi bebas dari himpitan masalah ekonomi ya. Bukan melihat upacara yang gilar-gilar gitu dengan pemborosan uang negara, tetapi mereka yang sudah bebas dari buta huruf ya, kemudian listrik juga sudah menerangi daerah-daerah mereka ya, mereka bisa punya akses ke sekolah dengan baik gitu. Itu yang kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya gitu. Nah, bagaimana nih pendengar podcast What's Trending? Kalian juga bisa loh berkomentar soal HUT ke-79 RI dan bagaimana sih mestinya itu dirayakan. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.